Hai, Sobat Dingin Malam. Sejatinya rumah adalah tempat berlindung dari panasnya terik matahari hingga derasnya hujan. Namun tak hanya itu, rumah dapat menjadi sebuah istana yang sangat berharga dan tempat berkumpulnya keluarga tercinta. Dan tahukah kalian, ternyata Islam memiliki beberapa persyaratan dalam membangun sebuah rumah idaman. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Sobat Lilin Malam, Islam tidak pernah mengajarkan untuk memilih tata letak terbaik dalam membangun rumah. Kepercayaan yang berkembang tentang tata letak yang membawa kesialan atau keberuntungan justru malah dilarang karena bisa membawa kemungkaran atau perbuatan syirik. Namun untuk urusan arah toilet atau kamar mandi, ada pendapat ulama yang mengatakan sebaiknya menghindari toilet mengarah kiblat atau membelakanginya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kamu duduk untuk membuang hajatnya, janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat." Hadis riwayat Muslim. Mengenai hadis tersebut, sejumlah ulama meyakini aturan buang hajat tersebut hanya berlaku di tempat terbuka. Jika toilet terletak di dalam ruangan tertutup, masih diperbolehkan. Akan tetapi tidak ada salahnya jika berusaha menghindari membuat toilet menghadap atau membelakangi kiblat. Sobat Lilin Malam, pertimbangan paling utama dalam membangun rumah adalah lokasi dan lingkungan. Sebaiknya memilih lingkungan yang baik dan jauh dari kemaksiatan. Hal ini sangat penting karena kemaksiatan yang terjadi dekat dengan rumah dapat membimbing penghuni rumah ke dalam jurang dosa. Terutama jika penghuni rumah tidak dapat mencegah kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila masyarakat menyaksikan kemungkaran, lalu mereka tidak merubahnya, maka Allah akan meratakan sisanya kepada mereka semua." Hadis riwayat Ahmad. Setelah lingkungan terpenuhi, barulah sebuah rumah yang cukup dan jangan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW sejak dahulu mengajarkan menjauhi kemewahan yang sifatnya hanya membanggakan. Salah satu contohnya adalah rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Bahkan ketika Umar bin Khattab datang berkunjung ke rumah beliau, ia berlinang air mata tak mampu menahan tangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Umar menjawab, "Demi Allah, saya menangis setelah mengetahui bahwa engkau lebih mulia dari raja-raja dan kaisar. Mereka hidup sesuai dengan kemauan di dunia, mewah dan kaya. Sementara engkau adalah utusan Allah. Seperti yang saya lihat, kamu tidur di tempat seperti ini sangat sederhana." Rasulullah SAW lalu bertanya, "Bukankah kamu suka kalau mereka mendapatkan kesenangan dunia sementara kita mendapatkan kesenangan akhirat?" Umar menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Memang demikianlah adanya." Hadis riwayat Ahmad. Sebuah rumah yang baik menurut Islam bukan dilihat dari keindahan arsitekturnya. Rumah yang baik adalah rumah yang penghuninya selalu mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Syarat pertama rumah yang baik adalah bersih, karena kebersihan adalah dasar peraturan Islam. Rumah yang bersih akan menjadi tempat ibadah yang baik, dan dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, rumah akan menerima akan banyak keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan." Hadis riwayat Bukhari. Selain bersih dan sholat, rumah ideal dalam Islam adalah rumah yang selalu dilantunkan ayat suci Al-Quran. Ironisnya masih banyak yang malas dan merasa tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran saat berada di dalam rumah. Padahal begitu banyak keberkahan yang diberikan kepada rumah yang penghuninya sering membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Dengan membaca Al-Quran dalam rumah juga mengundang malaikat ke dalam rumah. Kedatangan malaikat akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih belum mahir membaca Al-Quran, teruslah belajar karena proses belajarnya juga mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama kelompok para malaikat yang mulia dan terpuji. Adapun orang-orang yang terbata-bata dan sulit membacanya akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Memperindah rumah dengan membaca Al-Quran memang akan membawa kebaikan. Sebaliknya jika memperindahnya dengan patung, ukiran maupun lukisan yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menghindari malaikat datang ke rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk hidup di dalamnya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan menyimpan patung di dalam rumah, penghuninya seakan mendukung pembuatan patung. Perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembuatan patung seperti ingin menanding ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah orang yang lebih berbuat zalim selain orang yang bekerja membuat seperti ciptaannya? Oleh karena itu cobalah mereka membuat biji zarah." Hadis riwayat Muslim. Sobat Lil Malam, dalam membangun rumah idaman terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan selain nilai estetika. Memang tidak ada salahnya berusaha mempercantik rumah dengan arsitektur yang menawan. Karena pada fitrahnya manusia mencintai keindahan. Namun perlu diingat Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai keindahan jiwa daripada keindahan fisik. Maka selain memperindah tempat tinggal juga harus selalu menghiasinya dengan ibadah dan taat terhadap Sang Maha Pencipta. Jangan sampai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala digunakan semua demi sebuah rumah idaman dan lupa menyisihkannya untuk infak dan sedekah. Jika ini terjadi, malaikat juga akan datang ke rumah, tetapi bukan membawa kebaikan melainkan memohon keburukan untuk penghuni rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Hadis riwayat Bukhari.